Murka Cristiano Ronaldo sakit hati kepada Manchester United. Cristiano Ronaldo akhirnya menumpahkan semua kemarahannya kepada Manchester United selama ini. CR7 merasa Manchester United tak menghormatinya, termasuk ketika putrinya sedang sakit. Berbicara kepada Piers Morgan, Ronaldo menyinggung soal apa yang sebenarnya terjadi pada musim panas yang lalu. Menurut pengakuan Ronaldo, ia tak bisa mengikuti pramusim Manchester United karena harus menemui putrinya Bella Esmeralda yang tengah mengalami sakit. Tetapi kala itu, Ronaldo dikabarkan enggan balik ke Manchester United karena ngotot ingin pindah dari Setan Merah. Harry Kane kian dekat dari rekor 200 gol di Liga Inggris. Gol pembuka dari Harry Kane saat Tottenham Hotspur meraih kemenangan 4-3 atas Leeds United membuatnya semakin dekat untuk bergabung dalam daftar pemain pencetak 200 gol di ajang Liga Inggris. Bagi Harry Kane, itu merupakan gol yang ke-195 di ajang Liga Inggris, atau hanya terpaut 5 gol dari Alan Shearer dan juga Wayne Rooney sebagai pemain yang berhasil mencetakkan lebih dari 200 gol. Demi Piala Dunia 2022, Romelu Lukaku akan segera jalani pemeriksaan medis. Pemanggilan Lukaku ke Belgia sebenarnya menimbulkan tanda tanya, sebab sang pemain kini masih didera cedera. Belum ada informasi lain yang memastikan bahwa Lukaku bisa langsung bermain. Itu artinya kondisinya sendiri masih belum pasti. Oleh sebab itu, Belgia akan melakukan pengecekan secara serius untuk mengetahui kondisi terkini dari Lukaku. Untuk bisa memastikan seberapa fit sang pemain, rencananya timnas Belgia akan melakukan tes medis. AS Roma kesal Tammy Abraham dicoret dari timnas Inggris. Tammy Abraham tak dibawa timnas Inggris ke Piala Dunia 2022. Keputusan itu membuat manajemen AS Roma merasa kesal. Abraham dicoret dan digantikan oleh Callum Wilson, penyerang dari Newcastle United. Dan manajer Gareth Southgate sempat mengatakan bahwa performa Abraham yang melambam akhir-akhir ini menjadi penyebab utamanya, di mana ia baru bisa membuat 4 gol dan juga 2 assist. Khusus Tammy Abraham, Direktur AS Roma yakni Thiago Pinto mempertanyakan keputusan timnas Inggris tersebut. Ia kesal melihat sikap yang diambil oleh sang pelatih Gareth Southgate. Robert Lewandowski tahu tak akan dapat segalanya di Barcelona. Robert Lewandowski sejatinya sudah menyadari bahwa musim pertama di Barcelona tidak akan mendapatkan segalanya. Hal itu dikarenakan tim sedang dalam fase pembangunan. Peran Lewandowski sejauh ini sangat penting di lini depan Barcelona. Pengalaman minim dari mayoritas pemain sampai membuat Barcelona terlempar ke Liga Eropa. Dan klub asal Spanyol itu gagal bersaing dengan Bayern Munchen dan juga Inter Milan di fase grup Liga Champions. Darwin Núñez semakin rajin membuat gol. Darwin Núñez tampak semakin nyaman bermain dengan kostum Liverpool dalam beberapa pekan terakhir. Dia mulai terlibat aktif membantu tim, khususnya dalam catatan mencetakkan gol dan ancaman di lini serang. Terakhir Núñez mencetakkan 2 gol dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Southampton. Dan gol-gol Núñez pun terbilang impresif, seorang striker tajam di depan gawang lawan. Dan bahkan gol dari Núñez mungkin tidak akan mudah ditiru oleh pemain-pemain Liverpool lainnya. Gol-gol ini seperti jadi cara Núñez untuk membuktikan diri dan membungkam para kritik. Pasalnya dia sempat dikritik sebagai pembelian gagal karena terlambat beradaptasi, terlebih karena dibandingkan dengan Erling Haaland yang sudah mencetakkan 20 gol. Wacana Chelsea tinggalkan Stamford Bridge kini kembali muncul. Chelsea dilaporkan kembali membuka kemungkinan untuk pindah dari Stamford Bridge menuju Elland. Dikutip dari Daily Mail, Chelsea telah membentuk tim untuk mengawali rencana membuat stadion elit yang baru dengan kapasitas mencapai 60.000 penonton. The Blues dikabarkan telah menyiapkan lahan sebesar 40 hektar di area Elland. Joan Laporta, Barcelona akan selalu jadi rumah bagi Lionel Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan bahwa Camp Nou akan selalu menjadi rumah bagi Lionel Messi. Hal itu disampaikan oleh Laporta ketika ditanya tentang kemungkinan kepindahan pemain internasional Argentina itu pada tahun depan. Kontrak Messi dengan PSG akan berakhir pada Juni dan ada saran bahwa Barcelona ingin membawanya kembali ke klub dengan status bebas transfer.
Barcelona berencana perpanjang kontrak Marcos Alonso. Puas dengan performa dari Alonso, kini menurut laporan dari Sport English, Barcelona sudah berencana untuk menambah masa bakti sang pemain selama 1 musim ke depan. Salah satu alasan dibalik rencana ini adalah karena pihak klub merasa mereka memiliki dana terbatas di bursa transfer musim dingin ini yang akan dibuka mulai tanggal 1 Januari mendatang. Peluang untuk menambah masa bakti Alonso semakin terbuka lebar. Selain karena sang pemain juga merasa nyaman di Spanyol, Xavi dan juga staf pelatih juga merasa senang dengan Alonso yang bisa ditempatkan di berbagai posisi yang berbeda. Manchester United berhasil atasi Fulham. Manchester United sukses memenangkan laga secara dramatis pada pekan ke-16 Liga Premier Inggris. Manchester United menang 2-1 atas Fulham di Craven Cottage. Manchester United memecah kepuntuan lebih dahulu di menit ke-14 lewat gol dari Christian Eriksen. Fulham akhirnya bisa menciptakan gol di menit ke-61 melalui Daniel James. Di saat laga akan berakhir imbang, Manchester United memastikan kemenangan lewat gol dari Alessandro Garnacho di menit ke-92. Kemenangan ini menjaga jarak Manchester United dengan posisi 4 besar. MU berada di peringkat kelima dengan koleksi 26 poin dan tertinggal 3 poin di belakang Tottenham Hotspur. AC Milan menang atas Fiorentina. AC Milan harus berjuang keras untuk bisa membeguk Fiorentina dalam duel pekan ke-15 Serie A Italia. AC Milan unggul cepat lewat gol dari Rafael Leao di menit yang kedua. Fiorentina kemudian menyamakan kedudukan melalui gol dari Barak di menit ke-28. Laga sempat terkunci sampai akhirnya gol bunuh diri dari Milankovic membantu AC Milan menang 2-1. Kemenangan ini penting bagi AC Milan untuk terus mengejar Napoli di puncak klasemen sementara. AC Milan berada di posisi kedua dengan koleksi 33 poin dan terpaut 8 angka dari Napoli di puncak klasemen. Sedangkan AS Roma ditahan imbang oleh Torino. Torino memaksa AS Roma bermain imbang di laga pekan ke-15. Sejak awal AS Roma dan Torino bermain menyerang. Sejumlah peluang didapat oleh kedua tim, tapi baru babak kedua mereka baru bisa menciptakan gol. Gol AS Roma dihasilkan oleh Nemanja Matic, sementara gol dari Torino dicetakkan oleh Karol Linetti. Hasil imbang ini membuat AS Roma mengoleksi 27 angka dari 15 laga dan mereka berada di urutan ke-7 klasemen sementara Serie A Italia. Sementara dari Juventus berhasil kalahkan Lazio. Juve menang besar atas Lazio dalam duel pekan ke-15. Bianconeri membungkam tim tamu dengan 3 gol tanpa balas di Allianz Stadium. Moiskan memborong 2 gol untuk menuntun Juve meraih kemenangan, sedangkan Arkadiusz Milik lantas menuntaskan laga dengan mencetakkan gol yang ketiga. Kemenangan ini menuntun Juventus untuk sementara menyalip Lazio di peringkat ketiga klasemen sementara. Jose Mourinho minta maaf usai mendapatkan kartu merah. Jose Mourinho mendapatkan kartu merah karena protes berlebihan kepada wasit di laga AS Roma versus Torino. Pelatih AS Roma Jose Mourinho melakukan protes keras terkait beberapa pelanggaran yang diabaikan oleh wasit. Juru taktik itu mendapatkan kartu merah dari sang pengadil lapangan. Mourinho kemudian angkat bicara soal kartu merah yang ia dapatkan. Dia mengaku kesalahannya dan meminta maaf kepada semua penggemar AS Roma. Sejak ditangani Erik ten Hag, Manchester United alami peningkatan. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa senang dengan perkembangan timnya sejak dia mengambil alih klub pada musim panas ini. Menurutnya, Setan Merah telah mengalami banyak peningkatan. Ten Hag memuji peningkatan yang telah dibuat oleh Manchester United pada musim ini setelah melihat timnya mengalahkan Fulham pada menit akhir. Manchester United menutup pertandingan terakhir mereka ke Piala Dunia dengan sebuah kemenangan, dan Erik ten Hag menilai kemenangan tersebut sangat penting bagi tim. Pecah telur, Christian Eriksen cetak gol perdana untuk Manchester United. Christian Eriksen akhirnya pecah telur. Gol perdananya bersama Manchester United akhirnya tercipta pada pekan ke-16. Eriksen mencetakkan gol ke gawang Fulham di Craven Cottage. Ia memaksimalkan umpan matang dari Bruno Fernandes untuk dituntaskan dengan mudah pada menit ke-16. Eriksen sendiri menjadi warna baru di lini tengah Manchester United di bawah komando manajer anyar Erik ten Hag. Sejak didatangkan secara gratis dari Brentford, Eriksen sudah bermain sebanyak 20 kali, dan dari 20 kali itu Eriksen menunaikan tugasnya sebagai kreator serangan. Pemain 30 tahun itu sudah mencatatkan 6 assist dan kini dilengkapi dengan 1 gol.
Ten Hag puji Garnacho yang punya mental kuat di usia 18 tahun. Manchester United memastikan raihan 3 poin kala bertandang ke markas Fulham. Alessandro Garnacho menjadi pahlawan dalam kemenangan setan merah tersebut. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memuji performa dari Garnacho. Kendati baru berusia 18 tahun, Garnacho dianggap sudah memiliki mental yang kuat. Garnacho tetap mampu tampil apik meski berada di bawah tekanan. Ten Hag pun berharap Garnacho bukanlah satu-satunya pemain muda Manchester United yang bisa menunjukkan kualitasnya kala dipercaya merumput bersama tim utama. Bintang muda Dortmund Youssoufa Moukoko jadi rebutan klub elit Eropa. Sejumlah klub elit Eropa dikabarkan sedang memantau Youssoufa Moukoko. Pemain berusia 16 tahun itu tampil apik saat melakukan debutnya di Borussia Dortmund. Kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim jadi sebuah kesempatan unik untuk mengamankan salah satu talenta paling cemerlang di sepak bola Eropa tersebut. Setidaknya ada 6 klub yang bernafsu mendapatkan Moukoko. 4 diantaranya berasal dari Liga Inggris, yakni Manchester United, Manchester City, Liverpool, dan juga Chelsea. Borussia Dortmund siap lepas Jude Bellingham. Klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund mengibarkan bendera putih terkait upaya mempertahankan Jude Bellingham. Sebelumnya 2 klub raksasa Eropa yakni Real Madrid dan juga Liverpool telah menunjukkan minatnya kepada Jude Bellingham. Melansir dari laporan Bild, CEO Borussia Dortmund yakni Hans-Joachim Watzke mengatakan bahwa timnya tidak akan mampu bersaing dengan tim yang berani membayar mahal Jude Bellingham. Dengan keadaan tersebut, Real Madrid dan Liverpool menjadi tim yang paling diuntungkan. Pasalnya keduanya sangat tertarik dengan bakat dari Jude Bellingham. Liverpool dilaporkan terdepan dalam perburuan Jude Bellingham dan bakal mengeluarkan segalanya untuk bisa memboyong Bellingham ke Anfield Stadium. Mengingat sang pelatih Jurgen Klopp sedang membutuhkan gelandang yang baru. Cristiano Ronaldo, saya dikhianati di Manchester United, saya siap pergi. Mega bintang Cristiano Ronaldo mengklaim bahwa dia telah dikhianati oleh Manchester United dan yakin mereka berusaha untuk memaksanya pergi dari klub. Kapten timnas Portugal tersebut mengatakan bahwa pelatih Erik ten Hag dan pihak lainnya ingin dia keluar dari Old Trafford. Pernyataan tersebut diungkapkan Ronaldo dalam sebuah sesi wawancara di feed Twitter Piers Morgan. Ya, bukan hanya pelatih, tetapi 2 atau 3 orang lain di sekitar klub. Saya merasa dikhianati, kata Ronaldo saat ditanya apakah ada yang menginginkannya pergi. Dengan pernyataan Ronaldo yang mengejutkan ini, kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa Ronaldo akan meninggalkan setan merah pada bursa transfer Januari mendatang.